persamaan garis. Hubungan dua garis itu ada dua. Ada sejajar ya nggak? Hubungan dua garis itu ada dua. Hubungan dua garis itu ada dua. Ada yang sejajar ya. Sejajar itu berarti M1 sama dengan M2 ya nggak? Kalau tegak lurus itu berarti M1 kali M2 sama dengan min 1 gitu. Itu tegak lurus. Nah, katanya gini, pada gambar di bawah ini dua buah ruas garis membentuk segitiga siku-siku nih dengan sumbu X ya. Sumbu X itu maksudnya ini. Jadi ini segitiga siku-siku nih. Berarti ini garis P, ini garis Q gitu ya, kita anggap. Berarti antara garis P kan dengan garis Q itu ya, garis P tegak lurus dengan garis Q enggak? Oh, berarti kesimpulannya MP dikali MQ, M itu gradian ya, sama dengan min 1. Nah, ingat rumus M itu kalau ada dua titik, delta Y per delta X enggak? Sama aja Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini rumusnya. Diingat. Nah, berarti kalau saya mau nyari gradien P itu kan dia melalui titik 0,0 sama 3, C. Oh, berarti tinggal dikurang C kurang 0 ya enggak? Kan Y2 kurang Y1. Y2-nya yang mana tuh bebas aja sebenarnya. Ini 3 kurang 0 ya. Yang penting searah dikali. Ini berarti misalnya Y2-nya yang ini. Ya, 0 kurang C gitu ya. Dibagi 2C kurang 3. Sama dengan min 1. Nah, berarti sini aja ya. Ini C kurang 0 kan C. Tapi kalau 0 kurang C itu min C. Ya, jadi C dikali min C itu min C kuadrat. Dibagi 3 kurang 0 itu nggak ngaruh. Jadi 3 aja. Dikali ke sana. Dikali 2C jadi 6C. Dikali min 3 jadi min 9. Sama dengan min 1. Nah, minnya bisa saya coret nih. Sehingga nanti hasilnya C kuadrat sama dengan ini pindah ke sana ya. Dikali 6C min 9. Pindah ruas biar bisa difaktorin. C kuadrat min 6C tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini faktorin deh. C min 3. C min 3 ya enggak? Dikali 9 ditambah min 6. Nah, berarti C-nya cuma 1 nih, sama dengan 3. Pertanyaannya 3C tambah 1. Berarti sama aja 10, ya enggak? 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Jawabannya yang C. Gitu ya, jadi kita pakai prinsip gradien garis, ya. Tolong ingat aja, curiga aja, kita harus sering-sering curiga ya sama soal TPS. Kita menggunakan the principle of curigation, ya enggak? Tolong diingat nih. Curiganya tegak lurusnya, dua garis tegak lurus. Berarti pakai gradien cara ngerjainnya. Ada yang mau tanya, silakan. Oke, berarti saya anggap paham ya nomor 12 ini ya. Saya mau bahas yang nomor 21 dulu ya. Nomor 20 dulu, karena tadi di kelas yang sebelah itu nanya nomor 21. Saya juga akan menyamakan nih biar kalian juga paham tentang sudut. Ya. Ini sudah ya, nomor 12 ya. Saya mau bahas nomor 20 maksudnya nomor 21. Slide ke-21, tapi nomor 20. Nomor 20 tuh begini. Kalau saya punya segitiga ya. Segitiga itu kan total garisnya, total sudutnya kalau di total tuh 360 ya enggak? Ini A, ya. Tapi sudut dalamnya ya B sama C. Di sini D misalnya. Ya A tambah B tambah C 180 kan? Gitu ya. Kalau C tambah D juga 180. Ya, atau D tambah C gitu. D tambah C juga 180. Karena dia pelurus ya enggak? Nah, ini kan bisa kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah begini. Ini sama. Terus ini sama. Oh, berarti A tambah B sama dengan D, ya enggak? Gitu.
A tambah B sama dengan D. A sama B itu sudut dalam. Kalau D-nya itu sudut pelurusnya sudut dalam yang lain. Gitu. Jadi kalau saya punya bentuk begini nih misalnya. Gitu. Di sini begini gitu misalnya. Misalnya di sini P, di sini Q, di sini R. Oh, berarti P tambah Q sama dengan R. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik nih ke soal ini. Di soal ini dibilang P-nya 30 ya, jadi kita bisa ganti 30. Gitu. Terus AB sama dengan AC. Berarti kalau AB sama dengan AC, ya sudut di sini sama nih. Kalau di sini misalnya X, ya ini misal aja. Ini juga X. Gitu, sama. Karena dia sama nih sisi AB sama sisi AC. Ya. Kemudian, ya saya coba deh kalau DE-nya nggak ada nih. Kalau DE-nya nggak ada kan gambarnya begini nih. Kalau DE-nya nggak ada. Biar kamu gampang memahaminya deh. Nih gambar gini. Ini kan X ya nggak? Ini P. Oh ya, ini B. Ini A. Ini D ya nggak? P-nya ini 30 ya. Ini 30. Ini 30. Berarti yang ini ya, itu sama aja tadi. Seperti ini saya bilang, dalam tambah dalam sama dengan luar yang satunya. Oh ini. Jadi ini sama aja X tambah 30. X tambah 30 gitu ya. Jadi ini X tambah 30 nih yang ini nih. Ini X tambah 30. Gitu. Terus yang ini ya. Ini Q tambah X sama dengan ini. Nih. Ya, ini kita tambah X nih. Q tambah X ya kan kayak segitiga tuh. P tambah Q sama dengan R. Berarti ini Q tambah X sama dengan ini gitu ya. Q tambah X. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ada info lagi tambahan nih. AD sama dengan AE. AD yang ini. Sama dengan AE yang ini. Berarti kalau kita lihat segitiga ADE ya, di segitiga ADE itu berarti sudut yang ini akan sama yang ini nih. Jadi yang ini nih, yang ini doang ya, nggak sampai full ya, segini doang nih. Ini akan sama nih, sama di sini, karena dia sama sisi sama kaki. Oh, berarti nanti sudut ADE akan sama dengan sudut AED. Gitu. ADE siapa? ADE itu bukan X tambah 30, X tambah 30 segini. Berarti kalau ini ya dikurang sama Q ya enggak? Jadi X tambah 30 kurang Q. Kalau AED ya X tambah Q. Atau Q tambah X sama aja ya. Nah ini kan kalau Pythagoras habis nih. Jadinya tinggal 30 sama dengan Q tambah Q, 2 Q. Oh dapat Q-nya. Q-nya 15. Tuh. Ini jawabannya D. Gitu ya. Ini jawabannya D. Ada yang mau tanya mungkin silakan. Tapi logika seperti ini nih, tolong diingat-ingat nih. Sering muncul atau sering memudahkan menjawab sudut pada segitiga. Gitu ya. Itu nomor 20. Mungkin ada yang mau bertanya silakan. Nggak ada pertanyaan ya, saya lanjut ya. Tapi saya kasih waktu deh buat kalian lihat dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Karena nggak ada pertanyaan, sebentar ada pertanyaan. Oh, oke. Sebentar kali nyatat. Silakan. Tapi sebenarnya nanti ini akan saya kasih kok. Apa sih catatannya? Saya share ke grup kalian segera setelah ini selesai. Ya, tapi nggak apa-apa deh kalau ada yang mau dicatat. Sambil saya istirahat dulu sebentar. Jadi gitu ya, segitiga nih tolong diingat nih konsepnya.
Sudahkah? Oke, sudah. Sip. Saya pilih lagi ya jawabannya. Soalnya. Saya bahas yang nomor 18 nih. Tentang peluang. Jadi, di soal nomor 18 ini begini. Ada 2 kotak ya. 2 kotak. Yang kotak pertama itu ada bola merah. Bola merahnya sebanyak X. Terus bola birunya sebanyak Y. Ya. Ini totalnya 10. Ini kotak pertama. Kalau kotak kedua, ya, kotak kedua itu ada merah sama putih ya. Yang merahnya itu sebanyak M, yang putih sebanyak N. Itu ya, totalnya juga 10. Ya, ini kotak kedua. Terus jika dari masing-masing kotak diambil satu bola secara acak, peluang terambil bola beda warna. Kalau beda warna ini banyak kejadiannya ya. Maksudnya banyak kemungkinannya. Bisa aja kalau beda warna tuh kan ini satu bola diambilnya ya. Bisa saja yang keambil di sini merah, berarti di sini harus putih. Ya. Atau bisa saja biru yang keambil yang di kotak kedua merah. Atau bisa saja biru yang keambil di kotak pertama baru putih di kotak kedua, gitu kan? Jadi banyak, ada 3 kemungkinan dan itu agak ribet hitungnya. Padahal di sini sangat sederhana. Kalau begitu kita bisa menggunakan prinsip peluang komplement, ya, bahwa peluang beda warna maksudnya, sama aja 1 dikurang peluang yang sama. Ya, berarti 1 dikurang, kalau sama itu ya berarti cuma merah sama merah ya, 1 merah dan 1 merah. Ini kotak pertama, ini kotak kedua, ya enggak? Berarti 1 dikurang kotak pertama, merahnya ada X, totalnya ada 10. Ya, sampelnya ada 10, berarti ini X per 10. Gitu kan ya, kalau 1 doang. Kalau kotak kedua, merahnya ada M. Banyaknya juga ada 10. Gitu. Sehingga nanti hasilnya 1 dikurang X dikali M itu kan MX ya enggak? Alfabet aja, M dulu baru X. Per 100. Nah, ini disamain penyebut. 1 itu kan 100 per 100. Kurang MX per 100 ya enggak? Jadinya sama aja. 100 dikurang MX per 100. Ini jawabannya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Gitu. Ada pertanyaan mungkin sekarang. Jadi kita pakai prinsip komplement ya. Komplement. Ini prinsip komplement. Kayak kamu mau cari peluang tidak berdampingan, itu harus cari 1 dikurang peluang berdampingan. Karena kalau tidak berdampingan itu relatif, dipisahkan oleh 1 orang, ya misalnya orang gitu, 2 orang, 3 orang atau lebih kan bisa banyak kemungkinan ya enggak? Hanya pakai rumus. Kadang sering kita ngerjain soal kayak gini pakai rumus komplement ya enggak? Gitu. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ini menjelang akhir, mungkin ada yang mau bertanya atau ada soal yang mungkin penasaran, silakan, saya kasih waktu buat bertanya. Oh, mungkin soal nomor 16 kali ya saya bahasnya. Soal nomor 16 tentang ini, tentang bangun datar. Tapi saya kasih waktu dulu deh buat kalian memahami soal nomor 15. Oke, kita lanjut ya ke nomor 16. Nomor 15, sorry. Nomor 15 ini kita diminta mencari luas segitiga AEC. AEC ini yang saya arsir ini nih, AEC. Ini AEC yang diarsir ini. Gitu. Selanjutnya kita dikasih tahu
CD 9, terus AB 3, kemudian AD 4. Yang pasti ini sejajar nih. Kenapa ini sejajar? Karena sama-sama tegak lurus. Nih. Jadi ini pasti sejajar ya enggak? Berarti kita bisa pakai kesebangunan nanti. Tapi yang pasti begini dulu. Kalau kita mau nyari luas AEC atau luas di arsir, ini kalau saya putar sedikit gambarnya gitu ya. Jadi gambarnya begini, saudara. Gambarnya jadi begini, saudara. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Enggak. Gambar seperti ini. Nah, ya, ini misalnya C-nya, di sini A-nya, di sini E-nya. Ya. Kita kan mau nyari luas segitiga AEC. Berarti ini jadi alas. Ya, kita nggak tahu panjang berapa ini alas. Tingginya mana? Tingginya begini. Tinggi sama alas itu harus tegak lurus. Nih. Oh, berarti tingginya. Nah, tingginya ini sama aja CD. Sama jadi 9 nih, sama jadinya nih. Gitu. Ya, tinggi sama jadi 9. Oh, saya sudah dapat tingginya. Ya. Berarti tinggal nyari alasnya. Cara nyari alasnya gimana? Kita bisa pakai kesebangunan. Ya. Lihat aja bentuk yang ini nih. Yang ininya nih. Nah, yang begininya nih. Ini kan sejajar nih. Karena sama-sama tegak lurus ya enggak? Kalau ini A, ini E, ini D gitu ya. Di sini kan 3 nih. Di sini berapa nih? 9. Dari A ke D itu 4. Berarti kalau di sini misalnya X, di sini 4 kurang X enggak? Tinggal pakai kesebangunan. 3/9 gitu ya, sama dengan X per 4 min X ya enggak? 3 sama 9-nya bisa di smackdown dulu nih. Coret. Ini 1, ini 3 ya enggak? Kali silang. 3X sama dengan 1 dikali 4 min X itu 4 min X ya. Pindah jadi 4X sama dengan 4. X-nya sama dengan 1. Atau bisa langsung dicari nggak apa-apa ya. X-nya 1. Nah, X-nya 1 berarti ya X itu sebagai A ya. Ini sebagai A di sini. Ya, 1. Oh, berarti nanti luasnya, luas AEC itu alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya 1 kali 9 bagi 2. Jadi 4,5. Gitu. Nih, 4,5. Gitu. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Sebentar. Ada yang nomor 14. Oke, saya bahas satu soal terakhir kali ya, nomor 14. Nomor 14. Nomor 14. Oh, nomor 14 ini. Oke. Ini sudah ya, tadi ya. Mungkin saya bahas satu soal terakhir ya, nomor 14. Ini silakan di screenshot. Satu soal lagi ya. Gini, yang perlu kamu ingat, kalau saya punya bentuk A kuadrat min B kuadrat itu dijabarin jadi A min B dikali A plus B. Ya, ingat ya, bentuk ini familiar banget nih. Pasti selalu keluar di TPS ya, bentuk kayak gini nih. Nah, tapi dengan format yang berbeda-beda. Jadi kalau saya punya bentuk gini, 1 min 5 pangkat 2X itu boleh saya jabarin jadi gini. 1 min 5 pangkat X gitu ya. 1 min 5 pangkat X dikali 1 plus 5 pangkat X gitu. Nah, nomor 4, yang nomor 14 nih. Si P-nya itu kan bisa kita sederhanakan. 1 min 4 pangkat X per 1 min, ini kan kalau dikali pangkatnya ditambah ya enggak? Jadi 4 pangkat, ya ini ditambah nih berdua nih. X tambah 2 ditambah X min 2. Kan min 2-nya habis, jadi tinggal X tambah X 2X ya enggak? Gitu. Sehingga nanti hasilnya P sama dengan 1 min 4 pangkat X per, gitu ya. Ini bisa difaktorin kayak gini. 1 min 4 pangkat X dikali 1 plus 4 pangkat X. Ini bisa dicoret dengan syarat, ada syaratnya gitu ya. Jadi sebenarnya ya, awalnya soal fungsi rasional atau fungsi pecahan tuh nggak boleh dicoret. Tapi kan ada syaratnya, ini syaratnya kan. Ya ini bisa dicoret. Karena ini memastikan bahwa dia tidak nol di bawahnya. Ya ini dicoret. Gitu. Ya jadi dia kontinu. Tapi kalau nggak ada syaratnya nggak boleh coret. Lagian juga kalau ada syaratnya pasti jawabannya D gitu. Ya.
Jawabannya pasti D, karena dia si P itu tidak kontinunya di suatu saat, ya. Nah, berarti karena dia ada syaratnya ini saya coret, sehingga P itu hasilnya 1 per gitu ya. 1 plus 4 pangkat X. Kalau si Q ya, si Q itu kan 4 pangkat min X, ya. Terus Q itu berarti sama dengan 1 per 1 plus 4 pangkat X. Ingat ya, X-nya itu bilangan positif ya. X itu bilangan positif, gitu. Sorry, ini kok 1 plus. Ini ke bawah, jadi 4 pangkat X gitu ya. Karena kalau pangkatnya negatif, di bawahnya jadi 1 per enggak? Jadi positif. Nah, kita lihat deh. Antara P sama Q penyebutnya besaran P ya enggak? Karena P itu 4 pangkat X ditambah 1, jadi dia lebih 1 dari Q ya enggak? Tapi penyebutnya ya. Jadi penyebutnya P itu lebih besar daripada penyebutnya Q. Karena penyebutnya P itu ditambah 1. Kalau Q kan enggak 4 pangkat X doang. Berarti kalau penyebut itu kan berbanding terbalik dengan nilainya enggak? Semakin besar penyebutnya, berarti nilainya semakin kecil. Jadi nilai P, kita kan punya nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Gitu. Ya, jadi jawabannya P lebih kecil dari Q. Yang B. Seperti itu, ya. Jadi jawabannya P lebih kecil dari Q, bukan P lebih besar dari Q. Ya. Ingat ya.